بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يرضيك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعد رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عنك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالسوح بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولانا
Alhamdulillah, alhamdulillah. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita berbagai macam nikmat, khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat tidak dijadikan umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir. Bagaimana biasa menggantikan guru kita yang berhalangan tersebut wakil terakhir membaca di dalam kitab Fatihatul Qadhaniyah yang terakhir dijelaskan oleh seorang guru kita tentang masalah yang berkaitan dengan korban. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adana nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bi kufri daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala radhiyallahu anhu wa huwa Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ba'afullah fi kitabih al-Muqaddimatul Qadhaniyah babul udhiyah ila an qala wa yajibu at-tasadduqu bi syai'in min lahmiha niyyan wa la yajuzu bai'u syai'in minha wa yatasaddaqu bi jami'il mandurah wa yukrahu an yudila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashril hijjah hatta yudahi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemarin sahibul kita dari awal pembahasan tentang masalah udhiyah atau korban telah dijelaskan yang pertama kali hukum berkorban, yaitu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, alal kifayah, yaitu sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Kalau di rumah ada beberapa orang yang tinggal bukan sendiri, kalau sendiri dia tinggal di situ, dia ngekos atau walhasil tinggal dia masih punya keluarga di kampung, tapi dia tinggal di satu tempat, maka dikatakan itu dia fardu ain. Apa namanya? Sunnatul ain, sunnah muakkadah, tapi atas pribadi dia sendiri. Tapi kalau di rumah ada banyak perorangan, maka yang disunnahkan ya bagi salah satu keluarganya, mau yang masih kecil ataupun yang dewasa, tapi yang tuntutan korban itu dituntut oleh yang sudah balik. Kadang kita ngorbanin anak kita yang masih kecil, masih orok, namanya dia deh, nanti baru kemarin udah ngorban, tahun duluan udah ngorban, istri anda udah, ibu udah, ini udah, yang orok nih,
akikah udah, alhamdulillah. Mau ngamain anak-anak yang orok, kagak. Maksudnya ini anak ada tuntutan korban. Kalaupun dinamai korban atas nama anak, jadi dia masih kecil, nah hal ini buat orang tua sebagaimana disebutkan ya di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad Al-Habib Alwi menyebutkan bahwa amal daripada anak-anak yang masih kecil itu fi sahaif walidihima ya. Amal anak-anak yang masih kecil, baik qiraatnya dia, amal-amal baiknya dia, sholatnya dia, itu yang dapat ganjaran pahala kedua orang tuanya, yang dididik dia, yang bisa dia membesarkan daripada anak tersebut. Korban begitu juga pahalanya buat orang tua. Nama orang tua dia karena kalau bertuntutan nanti dia udah balik baru atas nama daripada anaknya ya. Kemudian dikatakan bahwa pada kesempatan yang lalu yang mendapatkan ganjaran pahala kurban tentunya yang berkorban, yang tidak berkorban dari keluarganya yang pada mampu, bapak ibunya mampu, semuanya pada punya duit, anak-anaknya udah pada kerja, yang korban anaknya, bapak ibunya nggak korban. Yang muhtamat di dalam pendapat Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan yang mendapatkan daripada korban adalah yang berkorban. Tapi ada pendapat ulama mengatakan semuanya dapat ganjaran pahala korban. Subhanallah. Ya, fadlullahi wasi' ya. Rahmat Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala ya sangat luas. Maka dari pendapat tersebut ada yang mengatakan bahwa yang tidak berkorban pun mendapat daripada ganjaran. Kemudian tidak wajib korban tersebut telah dijelaskan juga pada kesempatan yang lalu bahwa seseorang apabila mengajarkan dirinya untuk berkorban maka jadi wajib, atau dia mengatakan itu adalah hewan kurbanku, atau yang aku bawa nih ini adalah hewan kurbanku, atau dia menjadikan itu kambing yang gak laku tuh menjadi buat korbanannya deh, itu jadi wajib untuk dirinya dia menyembelih hewan korban itu, nggak boleh diganti dengan yang lain. Atau dia nawar tinggi, mana-mana gak laku, dia udah niat dia mau ngorban, tahu-tahu yang nawar tinggi lagi. Anda belinya cuma 2,5 juta, dia ditawar 4,5 juta kan faedah. Anda bisa ngambil aja teman-teman yang lain tuh, godaan itu. Haram dia jual karena dia udah mentakdirkan ini dia nih, gitu. Ini buat aku jadikan buat hewan kurbanku, maka jadi wajib takyir itu namanya, udah menghilangkan kepemilikannya dia jadikan buat korban. Ya, dan yang itu semuanya yang wajib semuanya, nggak boleh kita makan sedikit pun, kita wajib berikan kepada fuqara wal masakin. Nggak boleh kita makan kalau gitu. Tapi kalau yang sunnah boleh kita makan. Ya, sunnah boleh kita makan. Bahkan boleh kita simpan. Kalau freezer boleh kita simpan. Ntar buat tamu atau buat hadiah orang, banyak ahli hadramut mereka menyimpan daripada daging korban. Bahkan walaupun di dalam syarah kitab ini katanya makruh hukumnya al-yadakhir lahmul udhiyah, dimakruhkan untuk menimbul atau menyimpan daging hewan korban. Tapi itu di ulama-ulama hadramut ya katanya yang mau tidak makruh, diperbolehkan kalau kita mau menyimpannya. Yang penting apa ya? Jangan simpan semuanya, siang orang sakit. Tujuannya kan kita buat memberikan daripada fuqara wal masakin, walaupun cuma beberapa orang, walaupun satu orang kita berikan, harus ada yang kita berikan, sisanya kita mau simpan ya, tahapnya misalkan kita mau simpan kalau kita nanti soal mau bertamu ya, atau misalkan kita mau makan keluarga kita, ini dibolehkan itu ya. Kemudian telah dijelaskan juga bahwa jenis-jenis hewan kurban daripada jenisnya ataupun yang afdolnya telah dijelaskan oleh Sahibul Kitab. Yang paling afdol adalah unta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing. Dan yang paling afdol dari jenis kambing adalah domba, kemudian kambing biasa. Yang gemuk besar lebih afdol, walaupun yang bukan yang warna yang lebih afdol. Jadi gemuk besar aja dulu yang lebih afdol. Baru kalau ada gemuk besar ya yang berwarna putih itu lebih afdol daripada yang berwarna lain. Tapi kalau ada warnanya lain selain putih, hitam atau abu-abu misalkan atau kecoklatan, itu
kurus badannya, atau apa namanya yang putih lebih gemuk, itu lebih afdal yang putih, udah jelas. Tapi kalau sebaliknya yang putih ada yang kurus, tapi yang warnanya selain putih, hitam atau gelap, besar badannya, itu lebih diunggulkan, lebih afdal kita beli yang itu. Ya, makanya telah dijelaskan oleh sahib kita tuh, yang paling afdal yang berwarna putih, kemudian ke kuning-kuningan, kemudian ke merah-merahan, hitam, gelap, dan seterusnya dijelaskan oleh sahib kita. Tapi jangan salah, yang ditujukan itu adalah dagingnya. Makanya yang lebih gemuk besar itu lebih afdal, walaupun tidak berwarna yang paling afdal, yaitu warna putih. Itu telah dijelaskan oleh sahib kita. Bahkan kemarin telah dijelaskan juga bahwa yang diunggulkan warna putih karena dagingnya itu katanya lebih lezat daripada yang berwarna lainnya. Kemudian juga telah dijelaskan daripada syarat sahnya dari hewan-hewan kurban tersebut, disyaratkan daripada unta ya harus berumur 5 tahun yang sempurna. Kemudian dari sapi dan kambing ya, kambing biasa bukan domba, harus berumur 2 tahun. Kemudian kalau kambing domba boleh setahun, ya boleh setahun. Atau belum mencapai setahun udah kupah nggak apa-apa. Itu terakhir dijelaskan oleh sahib kita begitu. Belum sampai setahun tapi udah kupah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum kupah tapi udah setahun, itu ya itu diperbolehkan. Bahkan dikatakan untuk 1 tahun sempurna. Nah, jelasin kupahnya di dalam syarah kitab ini, atau udah tasbur udah jatuh daripada giginya, udah jatuh gigi, numbuh gigi baru, itu daripada kambing domba. Tapi kalau kambing biasa nggak disyaratkan kupaknya, kupak nggak memenuhi syarat. Tapi udah kupak nih nggak bisa, harus 2 tahun. Jadi sekali lagi, kalau inti mau beli kambing korban ataupun kambing akikah gitu juga. Banyak orang akikah tergiur sama murahnya. Banyak akikah tergiur sama murahnya. 100.500.000 udah dijadiin berapa porsi. Nah kita lihat dulu kambing apa, anak kambing. Oh kan bagus nih katanya kambing, kalau yang bagus tuh ya katanya yang muda, dagingnya lebih enak, lebih empuk. Fuqara juga terimanya, bukan masalah itu nih. Di sini disyaratkan udah mencukup daripada umurnya. Dari apa namanya, di dalam akikah nanti akan dijelasin setelah pasal ini tentang akikah sama ya, daripada kesunahannya sebagaimana syarat-syaratnya daripada korban di akikah pun sama dengan apa, dengan korban dari segi umurnya. Kalau ada yang mau beli daripada kami akikah, tanya dulu akikah, ini mau akikah nih kami yang udah memenuhi syarat berapa, jangan tanya begitu pada nggak ngerti. Orang-orang yang pada bikin apa namanya akikah pada nggak ngerti, karena itu udah nanya udah nanya sama dia orang, oh ini udah boleh nih, Ane dulu katanya anak punya jet, anak punya piring, katanya kalau udah kupak udah boleh, kupak buat obat. Tapi kalau buat kambing biasa harus 2 tahun. Udah, ane mau beli yang 2 tahun aja berapa? Oh harganya sekian tuh. Gitu. Kambing yang udah boleh akikah katanya 1.500.000 katanya udah boleh udah memenuhi umur katanya, udah memenuhi syarat, padahal belum sampai umurnya 2 tahun, agak sah daripada akikah. Ini pendapat yang muktamad. Kalau kita mau nyari akwal ulama banyak pendapat ulama. Oh jangan dikasih apa namanya, jangan dikasih kesempitan, kesian ini orang apa namanya umat yang mau berkorban. Kita jangan sampai korban kita itu ya, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah korbannya atau akikah tidak sah. Mendingan kita tambahin lagi sedikit ya, tapi akikah kita, korban kita menjadi sah. Ijma daripada ulama mengatakan sah. Tambahin lagi agak besaran kita beli, jangan yang lepas. Nah kemudian di antara daripada syaratnya juga nggak boleh ada penyakit pada hewan kurban tersebut, yang dikatakan tidak boleh ada penyakit gatal tuh. Ya nggak boleh ada penyakit gatal. Kemudian juga nggak boleh arja, nggak boleh, bukan arja Arab Jawa, bukan. Arja di sini adalah yang pincang, ya arja yang pincang, kambing pincang nggak boleh dijadiin buat apa? Buat hewan kurban. Walaupun apa namanya yang parah pincangnya,
yang parah pincang, yang sekiranya dia jalan sama jenisnya tuh ketinggalan jauh dia. Kenapa? Karena jalannya ngesot atau pincang. Biasanya tuh orang-orang yang mau motong sapi biasanya dijatuhin yang susah, akhirnya didepak sama dia atau diikat, ditarik kencang sampai jatuh, sapi kagak bisa bangun lagi, udah nggak bisa. Ataupun dia bisa bangun, kakinya yang satu udah gak sempurna, ya. Kalau begitu, ya kita obatin dulu deh tuh. Sampai dia sah, kalau kita potong juga nggak sah korbannya. Ya salah satunya bawa ke pembata itu, ya diurut dulu, ya. Diurut dulu kan masih ada waktu 3 hari, masih ada hari tanggal 10, Dzulhijjah, tanggal 11, ya, tanggal 12, tanggal 13, ya, telepon jenazah datang nih kemarin nih, ya. Nah itu kalau memang kalau dia dalam keadaan pincang nggak sah daripada korbannya, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la tujdu fil adahi. Katakan ada 4 macam atau 4 cacat yang nggak bisa dijadiin daripada korban. Arba'un la tujdu fil adahi, al-awra al-bayyin awraha, wal maridha al-bayyin marwaha, wal arja al-bayyin arjaha, wal kasirah. Ada 4 macam yang nggak boleh dijadiin daripada hewan kurban, yaitu al-awra al-bayyin awraha, yang sakit mata atau buta yang buruk daripada sakit matanya, butanya buruk yang nggak bisa melihat ya, atau dia pecah matanya, dia nggak boleh juga. Wal marid wal bayyin marwaha, dan yang punya penyakit yang buruk sakitnya, ada lagi yang dapat merusak daripada dagingnya. Kemudian wal arja al bayyin arjaha, dan yang arja yang pincang yang buruk daripada pincangnya, wal kasirah, dan yang patah daripada salah satu anggota badannya. Ini nggak boleh dijadiin daripada hewan kurban. Jangan kemudian wah besarnya, badannya gede, cuman pincang. Kan bakal dipotong-potong juga, potong aja deh. Nggak sah jadi hewan kurban. Ya. Kemudian juga nggak boleh ada sedikit dari kupingnya yang terputus. Nggak boleh ada kuping yang putus nih. Bukan yang kepotong tapi masih nempel. Ada yang potong gitu, tapi masih ada nempel. Itu dibolehkan masih. Yang nggak boleh itu yang udah putus daripada kupingnya. Kemudian juga yang terakhir dijelaskan oleh sahabat kita, diwajibkan tatkala berkorban atau sebelumnya untuk niat korban. Ya, ini kuncinya nih, syaratnya. Kalau dia motong aja tanpa niat korban, ya udah nggak dapat pahala korban. Bukan korban, ini kan pemotongan itu kebiasaan orang. Kalau memang dia mau makan, dia mau makan kambing, dia dipotong. Ya sembelih, kebiasaan membedakannya dengan apa? Dengan niat. Kita niatin, ya ini adalah hewan kurbanku, hewan kurban fulan, ya. Kemudian nanti dengan doa-doanya yang panjang lebar akan dijelaskan di dalam syarah kitab ini. Jadi harus niat dia tatkala berkorban, dia motong korok lehernya atau sebelumnya. Biasanya orang kalau yang baru-baru tuh, ya banyak bingung dia, grogi, dia mau motong sampai kemarin di video ada yang tendang, lempar jauh banget ya, bingung dia mau motong niat juga, nggak konsentrasi niat sebelumnya. Sebelum dia korban dia niatin, ya ini adalah korbannya bulan. Ini adalah korbanku, ya baca basmalah, baca salawat, ya kemudian takbir disunahkan tatkala berkorban. Kemudian dibolehkan daripada sebelumnya atau tatkala menyembelihnya. Dan adapun waktunya kemarin juga telah dijelaskan setelah terbitnya matahari, ya pada hari Idul Adha, matahari terbit dan lewat. Setelah itu daripada sekedar 2 rakaat yang sesingkat mungkin dan 2 khutbah yang sesingkat mungkin. Kira-kira biar berapa menit? Apa 15 menit misalkan? Udah pasti banget itu kalau 15 menit ya. Misalkan terbit matahari jam 6. Terbit matahari jam 6. Lewat 15 udah masuk waktu pemotongan hewan kurban.
udah masuk waktu pemotongan hewan kurban. Jam 6:15. Walaupun khutbahnya belum dimulai. Yang dimaksud ini yang sekiranya terbit matahari dan lewat daripada 15 menit setelah itu, maka sudah masuklah daripada waktu penyembelihan daripada hewan kurban. Itu dari segi waktu masuk sudah atau belum gitu. Adapun yang lebih afdolnya dia sholat dengan tenang di masjid, kemudian setelah pulang baru dia memotong sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya beliau bersabda, awal ma nabda fi yaumina hadza nusalli summa narji fananhar. Awal yang kami lakukan di hari raya sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha, summa narji, kemudian kami pulang, fananhar, dan kemudian kami menyembelih. Faman dzabaha qabla dzalik, siapa orang yang memotong sebelum itu, fa innahu lahman qaddamahu li ahli, maka itu adalah daging yang disediakan buat keluarganya. Maksudnya daging kasar dia beli, ya dia motong, kemudian dia sediain buat keluarganya makan-makan. Itulah katanya ganjaran orang yang menyembelih sebelum itu, ya, yaitu nggak mendapatkan daripada pahala korban. Walaysa minan nusuki syai', dan dia nggak mendapatkan ganjaran pahala korban sama sekali kalau dia motongnya sebelum itu, ya. Kemudian berakhirnya sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah. Tapi yang paling afdol jangan di tanggal 13-nya. Yang paling afdol jangan di tanggal 13-nya, karena ada khilaf di situ tentang waktu akhir penyembelihan hewan kurban. Akhir waktu penyembelihan hewan kurban menurut pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, akhirnya sampai tanggal 13. Akhirnya sampai tanggal 13. Tapi di dalam mazhab lain cuma sampai tanggal 12. Cuma sampai tanggal 12. Khuruj min khilaf, keluar daripada khilaf, walaupun itu di luar daripada mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad, sampai tanggal 13 sebagaimana dijelaskan oleh Sahihul Kitab. Tapi di pendapat yang lain mengatakan tanggal 12 sudah berakhir deh. Sampai tanggal 12, 13 sudah enggak dikatakan korban lagi, ya. Nah, itu yang telah dijelaskan oleh Sahihul Kitab. Kemudian dikatakan wa yajibu at-tasadduq bi syai'in min lahmiha nayyan, dan diwajibkan di dalam korban ini, ya, untuk diberikan kepada fuqara wal masakin syai' min lahmiha, dari dagingnya itu dalam keadaan nayyan, dalam keadaan mentah, la matbuhan, nggak boleh dijadiin daripada, atau nggak boleh dimasak terlebih dahulu. Kadang-kadang suka pada sembarangan ya panitia, ya, panitia suka sembarangan apa ya? Ini kita potong yang pertama kita potong, habis itu buru-buru bawa ke tukang pembuli sono biar dimasakin, kan kita siap langsung kita makan biar diolah lebih bagus. Ya udah deh, kita buat jajan ini semua deh ya, ambil bawa ke sono, dimasakin dulu baru dibagi-bagiin, baru dibagi-bagiin. Itu kagak sah korban. Ya, wajibu diwajibkan, ya, diwajibkan daripada memberikan korban tersebut dalam keadaan mentah. Jadi hukumnya haram kalau emang dibagikan dalam keadaan sudah matang. Kata dikatakan wala yakfi, dalam syarah kitab ini wala yakfi ja'alahu ta'aman, enggak cukup dijadikan daripada makanan yang sudah dimasak. Wa du'al masakin, dan dia mengundang orang-orang miskin aja dah, kesian. Kita punya pikiran-pikiran yang baru nih sekarang nih, banyak orang-orang pada punya pikiran yang baru-baru. Dia nggak melihat tuh dulu orang-orang tua kita gimana itu cara ngebagi-bagiinnya. Itu kan mestinya orang sekarang kagak, dia punya pikiran-pikiran yang baru, kita kesian, dia kagak bisa ngolahnya, dikasih daging kagak mau, ya. Yang ada apa? Yang ada itu daging kagak dimakan sama dia. Jadi kita masakin aja dah. Inisiatifnya para panitia, kita masakin aja, kita undang dia makan sampai kenyang dah. Begitu. Tuh tujuan kita. Enggak katanya.
Dikatakan wala yakfi, nggak cukup seperti itu. Ja'alahu ta'aman wal masakin au irsal ilaihi, atau kita anterin. Jika kamu kayak enak makan sini, dah kita anterin aja dah nasi pok. Ya, masukin nasi di situ, sambal, lalapan, kemudian dagingnya potongannya sedikit, kasih ke dia. Gitu. Nggak cukup itu. Lianna hakkuhu fi tamlikihi la fi aklihi. Karena haknya miskin itu tamlik, dia memiliki. Haknya dia itu memiliki. Orang kan selera macam-macam. Ada yang doyannya di dendeng misalkan, ada yang doyannya di sate, ada yang doyan di semur, ada yang ini dibikinin misalkan yang doyan sate, nggak tahu jadi hari ini agak demen ini. Ada yang mana nggak mau deh. Udah bagi yang lain dah, kasih makan kucing. Wah, mestinya buat dia tuh akhirnya jadi haknya itu tamlik. Bahkan mau dijual lagi halal buat dia. Habis dibaginya si fakirnya. Dipakai habis dibagi, dia mau jual lagi agak apa? Lianna hakkuhu, karena haknya dia adalah tamliki la fi aklihi, bukan makannya. Kemudian dikatakan di dalam syarah kitab ini walil fakir, dan bagi orang fakir. Siapa itu fakir? Di dalam zakat sudah dijelasin itu. Ulang-ulang fakir itu orang yang nggak punya sama sekali, atau dia punya nggak bisa mencukupi daripada kebutuhan sehari-hari yang sekiranya dia butuh 10, dia bisa cuma 5, kurang daripada 5, itu namanya fakir. Tuh, fakir yang itu. Miskin sama ada begitu, yang sekiranya dia butuh 10, dia nggak bisa mencukupi dalam sebulan misalkan dalam sehari dia, kecuali kurang dari 9, itu miskin. Nah, daging korban ini wajib diberikan kepada golongan itu, fakir atau miskin. Bukan bagian yang 8 asnaf samanya dalam masalah pembagian zakat, bukan, ini fuqara wal masakin. Mereka fakir atau miskin dibolehkan tasarruf fihi, dibolehkan menggunakan daripada daging tersebut bibai'in, baik menjualnya atau selain daripada yang lain. Ailil muslim. Nah, di bawah sini buat orang Islam, bukan kafir. Kalau sekarang banyak yang ngasih pada orang-orang kafir. Di sini dijelaskan dalam kitab Ushul Karim dikatakan li muslim, ailil muslim, orang yang beragama Islam. Kalau yang bukan beragama Islam, orang kafir, wah dia begitu ya Allah, dia udah bawain talenan, dia bawain nyumbang plastik, dia potong-potong, dia nyakuin, kita kalau datang dia udah ini paling rajin dia, misalkan kita kagak enak kalau ngasih dia, kita kagak enak kalau kita kagak ngasih si kafir nih, udah bikin sampai pasar, di pasar tuh sekilo 2 kilo dikasih itu, bukan kita bohongin, karena ini adalah diafahnya Allah Subhanahu Wa Taala buat orang-orang miskin dari muslim. Kalau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, murka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Orang kafir. Kita kasih dia orang kafir. Namanya nampaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kasih. Ya, walaupun dia baik sama kita disuruh bermuamalah baik sama dia. Cuma ini hak-haknya ini nggak boleh kita berikan kepada si kafir. Kalau dia yang mau motong, kemudian dia mau bagi-bagiin, apa-apa. Misalkan kan ada tuh orang kafir ikut-ikutan ke kita motong korban, dia ayo deh, hari depan beli sapi. Suruh bagi-bagiin, terserah, itu bukan korban namanya. Kalau ini korban dari muslim, wajib kita berikan kepada fuqara wal masakin. Jadi kalau memang ada orang selain Islam mau ikutan korban, itu bukan korban. Itu seperti orang bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan, dia sama begitu. Ya kan mau terima ambil, mau terima diwarok ya, dia ambil. Kemudian dikatakan walil fakir tasarruf fihi bi bai'in wa ghairihi lil muslim bi khilafil ghani. Beda dengan orang yang selain dua golongan itu. Ghani. Al-ghani di sini adalah kalau kita arti pakai bahasa Indonesia, ghani itu yang kaya. Tapi siapa itu definisi ghani itu? Ghani itu yang cukup. Yang tadi tuh dia butuh 10, dia dapat 10, tapi nggak bisa nyimpan duit dia, pas-pasan, ya, pas mau bayar cicilan ada, bayar listrik ada, begitu deh, itu namanya pas, udah nggak ada simpanan, nggak banyak simpanan, nggak ada simpanannya mungkin,
sama sekali nggak nyimpen dia. Itu kalau diberikan daripada korban, ya boleh diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ida arsal ilaihi, kalau dikasih daging korban, ya ilaihi syai'un au utihi fa inna ma yatasarrafu fihi bin nahwi akal wa tasaddaq wa biyafah. Maka dia boleh menggunakan daripada daging tersebut buat makan dirinya dia, atau tasaddaq atau dikasih orang lain lagi. Ya, jangan mentang-mentang dia mampu dia kasih daging orang tersinggung. Ya, tersinggung kalau ada banyak orang tersinggung. Lu mau pikir orang miskin kasih korban ini, bosan. Akhirnya ribut, jangan udah ambil, kita kasih lagi kepada tetangga kita yang membutuhkan. Kalau begitu jadinya ribut. Ya, orangnya kesinggungan kadang ada sebagian orang. Tabiatnya itu kalau dikasih kita bersalah dikit, dinyakit, nyindir lah, dinyakit begini, disampai begini. Mampu. Mau korban di sini, korban di sono gitu. Ya, dia kesinggung begitu, ambil dari korbannya, nggak mau kasih orang lain. Boleh tuh si orang selain fuqara habis diberikan daripada dagingnya, boleh dia makan, atau dia boleh sedekahkan, atau boleh dia ngundang orang, dia masak-masak, dia berikan ke fuqara kalau masak, atau tetangga-tetangganya yang bukan fuqara, dia dibikin makanan, boleh seperti itu. Ya, di annahu annahu kal mudhahi, karena si ghani itu adalah kedudukannya seperti orang yang mampu berkorban. Kedudukannya karena dia bukan fuqara. Jadi apa? Dikatakan maksudnya kedudukannya begitu, kedudukannya seperti itu, dia kagak boleh menjual dari daging yang didapat atau kulit yang didapat. Tuh, daging yang didapat, kulit yang didapat nggak boleh dijual. Dikasih ke orang lain lagi, ya, atau dia masak dagingnya, atau diundang orang ke rumahnya dan dia makan di rumahnya, dan nggak boleh untuk dijual. Wal qaul bi annahum ayat-ayatnya tasarrufuna fi ma sya'u dhaif. Ay aqalu fil istidlalahu, ya, dikatakan wa inna majal lahum bi anna atiful ghani wal mu'tar. Dan ada pendapat bahwa orang yang ghani, yang mampu itu boleh dia yang tasarruf di masya, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang dhaif, yang mu'tamad, tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Yang boleh menjual fuqara. Jadi itu kalau ada panitia itu kasih si fakir, ikut sertain juga yang berkecimpung di dalam kepanitiaan itu, si fakir ikutin di situ. Nanti masalah ngejual kulitnya yang biasa kita terapin tuh di panitia meskipun banyak kulit banyak, jutaan ada yang dapat kulit sampai belasan juta. Nah itu kasih ke mana panitia yang sudah fakir sedikit tuh jual sama jual gitu. Dia tuh boleh ngejual. Kalau yang fakir, yang selain fakir tak boleh menjual. Dijual sana. Habis dijual dia mau pulang, kalau duitnya nggak apa-apa itu. Ya punya dia kan namanya. Ya tapi kan akhirnya besok ada ajak lagi sama panitia. Ya udah kan dibagi-bagi deh. Yang lain ngarepin. Boleh nggak kalau dibagi juga? Nggak apa-apa deh, karena yang jual si fakir. Dia berhak. Si fakir berhak habis dia menjual, dia mau bawa lagi atau dia mau bagi-bagi yang lain, itu berhak. Karena duitnya dari si fakir yang menjual daripada kulit tersebut. Ini hilah diperbolehkan, hilah seperti ini cara kada. Kulit itu berarti katanya ada hilah di dalam qasidah Al-Habibullah al-Haddad laisa fi dinillahi bil qiyami. Ya, enggak ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala hilah, akal-akalan kita biar diperbolehkan, karena ini adalah hilah yang termasuk yang diperbolehkan. Hilah yang enggak diperbolehkan tuh yang sering Habib Muhammad Hamid ceritain, ada orang yang udah kena wajib zakat, kemudian hartanya biar nggak kena wajib zakat dibagiin ke anak-anaknya, sampai dia nggak ada kewajiban daripada zakat, atau dia belanjain kebutuhannya, dia nggak ada kewajiban zakat, Kenapa? Karena dia orang yang belum ada kemampuan, belum balagha nisab, belum mencapai nisab pada dirinya. Padahal tadi sebelum waktunya itu udah nisab, pas udah waktunya udah nggak ada nisabnya. Kenapa? Karena duitnya udah habis dibeli barang atau dibagi anak-anaknya, ya itu hilah yang diharapkan.
termasuk hila yang diharamkan. Nanti katanya kalau hari kiamat tuh orang katanya bakalan dilempari cemburu ke api neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala ada hilah juga buat dirinya dia. Apa hilahnya? Dimasukin ke dalam gentong, Allah Subhanahu wa taala lempar orang tersebut, ya apa namanya, gentong tersebut ke dalam api neraka. Nanti orang tersebut protes, ya Allah, aneh salah apa ya Allah, aneh nggak lemparin ini, aneh lemparin gentong. Ini ada di dalam gentong situ. Tuh, hilahnya Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang ngakal-ngakalin daripada syariat. Biar kagak jadi haram, bagaimana caranya? Itu di antara masalah zakat yang sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haulnya dia, sebelum haul dia keluarin, dia jual, dia pakai sampai nisabnya dia. Kemudian wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak boleh menjual sebagian daripada anggota baik kulit atau yang lain dari hewan kurban tersebut. Dan siapa ini? Ya, al-mudahhi, yang berkorban, atau si ghani yang mendapatkan daripada di korban tersebut. Wa yatasaddaq bi jami'il manqurah, dan diwajibkan wa yatasaddaq hatman di dalam syarah kitab ini bi jami'il manqurah wal muayyanah anil nadar fi dhimmati wal maj'ulah hatta nahujul biha, dan diwajibkan untuk disedekahkan semuanya, ya, atas korban yang nazar atau muayyanah yang ta'yinkan. Ini adalah hewan kurbanku, ini adalah aku jadikan itu buat korban, atau juga buat orang tua yang sudah meninggal dengan wasiatnya, wajib diberikan seluruhnya buat fuqara wal masakin hatta jildiha, walaupun sekulit-kulitnya katanya, ya, wajib diberikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian dikatakan yang terakhir, wa yukrahu an yudhila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashdil hajjah hatta yudahi, dan dimakruhkan bagi orang yang ingin berkorban, ada niatan berkorban, dimakruhkan an yudhila syai'an, menghilangkan sebagian, min sya'rihi, dari rambutnya, ya, aw ghairihi, atau selain rambutnya, bulu ketiak misalkan, atau kumis, ataupun jenggot, ya, atau jambang, atau kuku, apapun yang lainnya, ya, yang tidak dia alladzi lam yata'adzah, dia enggak mengganggu dirinya dia. Kalau memang dia punya kuku udah topeng sedikit menggantung gitu kan agak enak banget, kita kotin udah, ya, atau anggota-anggota yang lainnya misalkan kelihatan mengganggu dirinya dia, itu boleh untuk di gunting. Di sini yang nggak ada, yang tanpa ada utur, hukumnya makruh katanya. Limuridil udhiyah, buat orang yang pengen korban, bukan tukang jagal. Anda mau motong nih nanti, motong kami siapa? Kami orang, kenapa? Ada hubungannya inti mau motong pakai duit, inti mau korban, gitu. Nama inti ada yang korban atau ada yang mengorbani. Dibilang, inti udah ada beli itu daging korban. Hewan korban yang udah beli, ada korban apa sama inti ya. Begitu tuh, kita kalau mau korbanin orang, kasih tahu dulu, biar dia tahu. Biar dia minimal, iya udah. Ya, atau dibalas pakai WhatsApp, atau dibilang, iya, aneh terima deh. Itu baru sah tuh korbannya. Kalau misalkan dia korbannya mau ngasih kita di hari kiamat, nanti ya salah. Ada mau ngasih surprise buat orang tua nih, nanti di hari kiamat biar dilihat nih, ada korban. Ikhlas aja nggak pakai bilang deh. Tujuannya ini benar, tujuannya ini baik, ikhlas, nggak mau lihat, nggak mau kasih tahu, tapi salah. Ini korban ini ibadah, ya nggak bisa kita nggak pakai bilang sama orangnya. Beda dengan hutang, di dalam syarah kitab ini beda dengan apa? Dengan hutang. Kalau hutang kita nggak apa-apa bilang sama dia bayarin hutang orang. Tuh di Hadramaut dulu Habib Hasan Syadzili, anak-anak pada punya hutang banyak. Ya anak-anak Indonesia mau punya hutang. Ya, di tukang Indomie hutangnya, masya Allah. Pas datang, ada hutang anak-anak berapa? Itu untuk dia lihat, ya. Dia udah ngurusin kita orang, hutang-hutangnya tanya dia ke kantin, ya bakalan di sana, ya sekarang ada hutang anak-anak ada berapa? Si pulang dia kasih daftarnya, banyak lah hutangnya. Kalau sekarang ratusan dolar, ada yang $200, $300, berapa semuanya bayarin? Yang kasih mereka hutang. Yang paling gak demen orang paling hutang. Itu boleh kalau utang katanya, karena korban ini adalah ibadah. Tapi kalau utang
itu dibolehkan walaupun tanpa dengan izinnya. Kalau ada orang meninggal dunia, ninggalin utang, kita buru-buru. Kalau orang tua kita, orang yang dekat sama kita niatin, kita pindahin utangnya si mayit ini kepada kita. Jatuh, dia bebas sudah. Tuh mayit bebas. Kita mau marahnya tua repot. Orang udah meninggal dunia, mau marahnya bantu. Siapa yang punya utang kita umumin. Ya, orang-orang kadang mau nyamperin kagak enak, tapi artinya masih hidup. Apa memang kedongkol di sini. Ya, kita lagi kalau nggak dibayar juga, meninggal tuh orang gimana gitu nih, mau bilang kagak enak gitu, ya kita pindahin utang ke kita pindahin utang kita itu mayit bebas daripada apa namanya haknya dia dengan orang tersebut. Tapi kalau korban di sini wajib untuk daripada kasih tahu atau izin orang yang masih. Kalau dipotongin tanpa dengan izinnya, nggak dapat dia pahala korban. Dan yang orang yang dikorban juga nggak dapat pahala korban. Allah taala bisawab. Mudah-mudahan ada sedikit bisa kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana Rabbana aslih lana kulla wa akhira bi ridha minka wa qina rabbana kulla dunya wa la tatyana rasulullah wa firisturaka akramu satam wa sallallahu taksal mustafa maniral hati la'alla wal wafa bi kitabihi lina sisiwa wa sabil masabil Allahumma inna ibuka waj'alna mimman yusari'u fi riba wa inna waliyan siwa wa la taj'alna mimman awas wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اجعلك معنا حمد الإسلام وتفرد اللهم لا تدع لنا آمنا ولا نفرشت ولا معوض ولا شفيت